Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita terkait dengan putusan tarjih sebagaimana yang pada sesi pertama kemarin kita membahas tentang hasil putusan tarjih dari Munas Tarjih yang ke-26, yaitu yang pertama tentang etika politik dan bisnis. Nah, ada nilai-nilai dasar dalam hal etika politik yang kemarin kita sebut ada 8, namun baru kita bahas 3 ya. Jadi ada al-adalah, keadilan, kemudian yang kedua al-ukhuwah, persaudaraan, yang ketiga adalah al-musawwah atau persamaan, kemudian yang keempat musyawarah, musyawarah atau asyura ya, asyura. Kemudian yang kelima ada pluralitas, yang keenam ada perdamaian, ketujuh ada mas'uliyah atau pertanggungjawaban, yang kedelapan adalah otokritik atau muhasabah. Nah, kita lanjutkan untuk nilai dasar yang keempat. Jadi kemarin sudah al-adalah, kemudian ukhuwah atau persaudaraan, yang kemudian yang ketiga adalah kesamaan atau al-musawwah. Sekarang yang keempat adalah musyawarah atau asyura. Jadi seorang politisi ya itu harus bisa mengedepankan nilai musyawarah, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, kita harus bisa menerima usul orang lain yang baik, tidak boleh memaksakan kehendak ya, kita harus lapang dada terhadap perbedaan dan sebagainya. Itu nilai-nilai demokratis, itu sebenarnya nilai-nilai itu Islami. Jadi Rasulullah pun telah memberikan contoh demokratis. Jadi ketika perang Khandaq, ketika umat Islam pasukan muslimin dikepung itu ya, kemudian ada usulan dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi, dengan menanyakan tentang strategi perang. Wahai Nabi, strategi perang itu termasuk perkara wahyu atau perkara logika, ya, perkara akal. Nah, kemudian ada aja kalau itu perkara wahyu gimana, kalau wahyu saya cuma ngikuti saja, tidak perlu saya punya usul, punya ide kan gitu. Tapi kalau strategi perang itu termasuk soal akal, soal logika, saya mau usul Nabi. Maka Nabi pun mempersilahkan soal strategi perang itu adalah soal ranah akal gitu. Silahkan kalau memang punya strategi, punya cara perang yang lebih baik yang jitu ya. Saya tidak bisa pasti menguasai soal strategi perang gitu. Ya, barangkali ada yang punya usul, monggo dipersilahkan. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi mengusulkan agar strategi perang itu membuat parit ya, membuat sungai itu kalen ya. Nah, ternyata strategi itu sangat jitu ya, digunakan oleh Nabi. Nah, nilai yang digunakan Nabi di sini adalah nilai musyawarah. Nabi bisa menerima masukan usul dari sahabat itu. Nah, sehingga ketika kita menjadi seorang pemimpin jangan otoriter. Jadi kita harus mengedepankan musyawarah. Kalau mungkin kita punya ide yang tidak bisa diterima dalam musyawarah itu ya nggak apa-apa. Jadi jangan marah, jangan kita merasa teraniaya ya, tersakiti manakala usul kita tidak diterima. Ya, kedepanlah musyawarah. Dengan kita bersama-sama musyawarahkan, membicarakan sesuatu, maka nilai kebenaran dari hasil musyawarah itu akan lebih besar daripada itu pendapat yang bersifat pribadi. Ayat yang dipakai dalam ini adalah surat Asy-Syura ayat 38 ya, 38 yang sering kita dengar, wa amruhum syura bainahum. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, atau juga dalam surat Ali Imran 159 wasarwirhum fil amri. Jadi bermusyawarah dalam urusan. Jadi sekali lagi ya musyawarah ya
ada nilai-nilai yang penting ya, kita bisa menghargai pendapat orang lain, bisa menerima kebenaran. Barangkali ide kita salah, kita bisa ngelenggono, ngrumangsanilah. Manusia itu terbatas, idenya terbatas ini. Kemudian yang kelima adalah pluralitas. Jadi adanya tanawuk itu perbedaan-perbedaan yang sangat mungkin di antara manusia satu dengan yang lain itu punya perbedaan, baik itu ide, ada perbedaan gagasan, ada perbedaan selera, ya, ada perbedaan prinsip. Ini kita harus bisa mengakomodir. Jadi ada prinsip pluralitas, ya, atau istilahnya dia adalah at-ta'adudiyah, ya. Ini menghargai nilai perbedaan itu. Jangan memaksakan bahwa semua orang harus mengikuti seperti saya. Nah, jangan. Kita punya pemahaman bahwa manusia diciptakan dalam kondisi yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda, punya nalar yang berbeda. Ya. Inna sa'yakum lasyata, usaha manusia itu berbeda-beda, bermacam-macam gitu loh. Backgroundnya bermacam-macam gitu, maka jangan dipaksakan harus sama. Ya, ini pluralitas. Ya. Kemudian yang keenam adalah as-silmu atau perdamaian. Ini yang bersama dengan al-ukhuwah. Jadi kita ini mengedepankan nilai kerukunan, nilai kedamaian. Jangan sampai ya, kita ini senang bermusuhan atau menciptakan bermusuhan. Jadi orang Islam adalah orang yang suka damai. Dan tentu ya, orang yang suka damai itu akan memperjuangkan kedamaian. Orang Jawa mengatakan rukun lanisong rukun ke, damai lanison damai ke kan gitu. Jadi mendamaikan itu bisa dilakukan orang yang suka damai. Kalau orang itu bermusuhan, senangnya yang membuat permusuhan. Ya, maka kita harus punya jiwa damai dulu, rukun dulu, dan bagaimana kita bisa melakukan usaha merukunkan atau mendamaikan orang lain yang sedang bermusuhan. Ada sahabat Nabi yang pernah bertanya pada Nabi, ya, pernah sahabat ditanya oleh Nabi, maukah aku tunjukkan amalan atau perbuatan yang pahalanya lebih besar daripada sholat, puasa, dan sedekah? Ya Nabi, apa itu? Yaitu mendamaikan orang yang bermusuhan. Itu ini pekerjaan yang tidak mudah, karena akan didasari orang yang suka damai, suka rukun dulu gitu. Jadi memiliki jiwa rukun itu sesuatu hal yang berharga, yang sangat penting. Ya, jadi milikilah jiwa rukun dan kemudian kita melangkah bagaimana bisa mendamaikan orang lain. Paling tidak kita akan prihatin manakala ada orang yang bermusuhan. Apalagi sama orang Islam, sama orang mukmin, adanya hanya bertengkar, hanya permusuhan, perbedaan kecil membuat permusuhan yang berkepanjangan. Ini tidak boleh kita lakukan. Dalam berpolitik, ya, monggolah. Jadi para elit politik harus mengedepankan perdamaian. Ya, jangan sampai misalnya ada perbedaan partai, perbedaan golongan, ya, perbedaan apa itu kubu ya. Nah, itu kadang-kadang menyebabkan selalu bermusuhan. Kalau orang itu bermusuhan maka memandang suatu kebenaran tidak objektif. Apapun yang dilakukan oleh lawan politiknya atau perbedaan partai itu, partai yang berbeda, walaupun benar, ya, kadang-kadang orang tidak bisa mengakui kebenaran yang dilakukan oleh golongan lain atau partai lain. Ini berarti memandang kebenaran tidak objektif. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh partainya atau mungkin pimpinannya mesti benar, itu juga salah. Kita nggak boleh fanatik terhadap kelompoknya, apa yang disampaikan pimpinannya harus dilindungi, harus dibenarkan. Ya, belum tentu. Jadi pandanglah kebenaran itu secara objektif, jangan secara subjektif hanya berdasarkan pribadi pikirannya, atau jangan sampai hanya berdasarkan pada partainya atau golongannya. Ya. Jadi menciptakan perdamaian, kerukunan, ya, itu secara universal. Siapapun, partai apapun, golongan manapun, ya, kita harus damai, harus mengedepankan rukunan. Itu baru pemerintahan politik yang ideal, yang bisa menciptakan masyarakat juga sejuk. Jadi masyarakat itu melihat elit politik yang damai, yang rukun itu juga tentram gitu. Tapi sedih, susah manakala kita melihat para elit politik yang sering bertengkar, sering saling menjatuhkan, saling menghina, mengejek. Itu kita prihatin gitu. Ya, adanya cuma itu terus kan gitu.
Nah, ini monggo kita jadi politisi yang suka perdamaian. Kemudian yang ketujuh adalah al-mas'uliyah, adalah pertanggungjawaban. Jadi apapun amanah yang diberikan pada kita, tugas kita harus punya rasa mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab tertinggi, mas'uliyah yang tertinggi adalah mas'uliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Amanah itu, tugas itu besok akan ditanya oleh Allah. Atau mungkin kenikmatan yang kita terima, mungkin ada jabatan, ada kekuasaan atau apapun peran yang kita terima, itu besok akan ditanya oleh Allah kan. Ini mas'uliyah yang paling tinggi, baru nanti mas'uliyah pada atasan atau pejabat yang memberikan tugas kita. Tapi mas'uliyah yang tertinggi adalah rasa tanggung jawab di hadapan Allah besok gitu. Hati-hati para pemimpin, para elit politik yang beri amanah ngurus umat, bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, nilai dasar yang ke-8 adalah otokritik. Jadi muhasabah. Ya, jadi kalau kita ini ingin baik, maka banyaklah introspeksi diri, melihat dirinya sendiri bahwa kita ini di samping punya kelebihan, punya kekurangan. Ketika kita punya kelebihan, ya tularkan, berikan pada orang lain. Ketika kita punya kekurangan, siaplah menerima masukan dari orang lain. Ya, sehingga hidup itu indah, saling melengkapi gitu ya, saling melengkapi. Karena kita sadar kita punya kekurangan, jangan sok selalu benar. Ya, Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, siapakah orang yang baik itu? Orang yang baik adalah orang yang merasa dirinya belum baik. Dan siapa orang yang buruk? Orang yang buruk adalah orang yang merasa dirinya sudah baik. Nah, ini kita perlu otokritik terhadap diri kita sendiri. Kalau kita merasa sering salah, maka kita akan mudah menerima masukan orang lain. Muhasabah atau koreksi diri itu adalah usaha langkah pertama untuk bisa maju. Tanpa kita ngoreksi diri, kita mungkin sudah merasa maju ini. Ya, jadi kalau kita menyadari ada kelemahan, kurangannya, kita bisa meningkatkan perbuatan kita menjadi lebih baik, tindakan kita akan menjadi lebih baik. Saya rasa itu 8 nilai dasar yang diputuskan Munas Musyawarah Nasional Tarjih terkait dengan etika politik dan bisnis. Ini kita bahas baru etika politik. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi politisi atau mungkin yang peduli terhadap politik dengan baik, yang memperhatikan nilai-nilai dasar yang sudah diputuskan oleh Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2003 atau Musyawarah Nasional Tarjih yang ke-26. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.